Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada video kali ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama salah satu pemilik usaha warung kopi Sinaranjana. Ya, Panji. Mungkin di sini kita mau nanya-nanya santai seputar usaha warung kopi Sinaranjana ini. Ulang-ulang. Gak apa-apa, nanti dipotong-potong aja. Langsung potong bang. Tak boleh. Sama secara langsung. Langsung aja. Ulang ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada video kali ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama salah satu pemilik usaha warung kopi Sinaranjana. Sebenarnya perkenalkan mas, nama saya Reva. Nama saya Panji. Mas Panji ya? Iya. Oke, mungkin video kali ini kita mungkin tanya-tanya santai mas. Oke. Usaha warung kopi. Ini kan baru kenal namanya nih. Mungkin masnya bisa memperkenalkan diri dan menceritakan tentang usaha warung kopi Sinaranjana. Halo, perkenalkan nama aku Panji Gustika. Aku berasal dari Riau. Aku salah satu owner dari Warkop Sinaranjana ini. Untuk latar belakang Warkop Sinaranjana ini berasal dari kata cahaya rembulan. Jadi Sinaranjana itu artinya cahaya rembulan. Dia tetap bersinar. Dan asal usul dari kata itu adalah bapakku dia itu pengen punya anak cowok, tapi nggak dapet nih, belum dapet ya. Jadi di launching lah nama warung ini sebagai Warkop Sinaranjana. Kalau boleh tahu sejak kapan usaha warung kopi ini? Warung kopi ini berdiri udah dari 2 tahun lalu, masih baru. Ya, masih baru banget. Kalau boleh tahu selama mas menjalankan bisnis ini, mana sih menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam menjalankan bisnis ini? Etika kepemimpinan ya. Jadi dalam menjalani bisnis itu kita, memang bisnis itu orang berpikir kejam ya. Jadi kita untuk karyawan kita harus berusaha untuk saling hubungan. Jadi biar enak antara kita sebagai pemimpin dan karyawan juga bekerja itu lebih lebih saling menghargai. Ketika kita berusaha untuk mendengarkan mereka kebutuhan mereka kurangnya di mana dan kita berusaha untuk itu. Nah itu kayak kita sebagai pemimpin itu lebih enak fleksibel untuk seperti ada juga tak sering kita juga udah berusaha untuk tapi kalian juga harus berusaha kayak melatih kita sebagai organisasi ini kayak gimana. Jadi saling ada feedbacknya gitu loh, tidak hanya ditimpangkan ke sebagai pemimpinnya dan sebagai karyawan gitu. Jadi biar sama-sama enak tuh kayak gimana, biar kerjanya juga lebih enak gitu luas. Ya kayak saling cari muka, saling ya yang negatif-negatifnya lainnya lah. Lalu selanjutnya selama menjalankan usaha ini kira-kira ada nggak sih pernah nggak menghadapi konflik dalam tim atau dengan perusahaan? Kalau untuk konflik sementara sejauh ini ada, itu ya kita di dunia event itu pasti sering yang namanya kayak gonta-ganti karyawan itu udah hal yang biasa biasanya karyawan yang kita itu tidak sesuai dengan target pasar kita. Seperti di event itu kita menerapkan harus ramah-tamah. Kamu punya masalah apa di belakang sana, jangan dibawa ke pekerjaan. Kayak di dunia lain, di pekerjaan lain juga seperti itu. Ketika di pekerjaan kita harus fokus pekerjaan profesional jadi itu. Jika punya masalah di belakang kita harus tetap berusaha enjoy di kerjaan. Walaupun ya emang itu sedikit terpaksa, tapi ya kita profesional kerja, kita kerja di situ, kita butuh kerja, kita di situ kita digaji gitu loh. Dan itu kan dari konflik tadi mungkin kalau dari masnya gimana tuh menangani konflik? nah yang pertama kita mungkin kita tegur secara baik. Kamu ada masalah apa, cerita aja, siapa tahu bisa bantu. Tapi kalau memang dari basicnya dia tidak bisa welcome sama customer kita, nggak bisa ramah, ya udah mau nggak mau kita keluar juga karena takutnya nanti terus sama cash flow kita, customer kita pasti nanti ada keluh kesah dari customer.
karyawanmu kok gak ramah sih, karyawanmu kok gak bisa senyum sih, cepet banget sih, gini. Nah itu kan kita gak mau dengerin seperti itu. Kita kesini customer datang mau dilayani dengan baik karena dia beli produk kita, jadi kita hargai mereka dengan yang tadi welcome dan lain-lain. Mau nggak mau kita harus cut dia, ya juga cutnya juga dengan baik karena kita terima dia dengan baik, kita keluarin. Kita harus mencari benar-benar di passionnya itu loh. Ya walaupun nggak di passionnya, tapi kalau dia pintar dalam menyesuaikan diri itu lebih bagus lagi, jadi bisa menambah plus di CV-nya nanti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya tuh, bagaimana sih proses pengambilan keputusan yang Mas lakukan ketika menghadapi situasi sulit atau krisis tanpa pada keberlangsungan usaha? Nah itu hal yang umum ya untuk teman-teman pelaku usaha. Jadi kalau terjadi lonjakan dan turunan pada usaha-usaha itu sudah bisa. Jadi kalau ketika usaha kita menurun pendapatannya, kita harus pinter dan cepat nyari kayak ini apa sih yang lagi hype, apa sih yang lagi booming, apa sih yang bisa bikin tempat ini ramai lagi, gimana caranya, harus cepat dulu. Terbalik dari kita kayak cuaca, musim hujan, musim panas itu pasti berpengaruh. Kayak Porter Senaga Jakarta kekuatannya di over ya. Kalau musim hujan ya seperti ini, flow-nya pasti akan perlahan. Nanti ketika cerah nanti dia akan naik kembali. Tapi sebalik itu kita juga nggak diem aja, kita butuh kayak experience di musim hujan walaupun ramai itu gimana sih caranya untuk kita naik. Kita kayak siapin outdoor yang kayak gini contohnya, ada atapnya, dia tetap nikmati outdoor kayak gimana tanpa kehujanan. Kalau kayak kita tuh ada event nobar, gimana caranya teman-teman nobar gak kehujanan, kita sewa tenda biar terfasilitasi mereka, nggak sia-sia datang jauh-jauh belanja ngopi nobar di sini kehujanan gitu. Salah satunya, dan masih banyak lagi sebenarnya cara kita untuk apa ya, berkreasi gimana caranya dari yang flow-nya turun bernaik lagi. Tapi ya rata-rata pasti punya caranya sendiri ya, caranya itu tergantung sama tempat dan lokasinya. Selanjutnya, gimana sih cara Masnya memastikan koordinasi dari tim dapur kah, atau barista atau staff yang lain agar operasional warung kopi ini berjalan lancar dan mencapai target bisnis yang telah ditetapkan? Nah kalau untuk kebetulan di sini aku langsung terjun ya, aku sebagai owner juga sebagai pekerja di sini, aku sebagai barista dan satu lagi adalah kitchennya. Kita itu nggak banyak seperti koordinasi ya, karena dari awal kita udah tahu seperti apa flow keluar masuknya. Untuk apa tadi koordinasi dari awal itu kita udah bilang kayak ini rame banget itu ketika nobar, jadi perstokan itu stok harus dikabari lebih awal, harus di stok lebih dari biasanya, lebih banyak dari biasanya. Jadi sebelum kita hari H kita harus barang dan lain-lain dikabarin ke kakak aku yang belanja juga kan dan lain-lain. Itu salah satu. Jadi kalau ramean juga kita kan nggak tahu nih keluar ini seperti apa, rame kah, sedikit kah. Nah itu nanti kita bikin untuk perstokan itu santai seperti biasanya. Tapi nanti ketika overload teman-teman rame datangnya, mau nggak mau kita nanti salah satu ada yang anak keluar dari bahan lagi kalau ada yang kurang. Nah, itu aja sih. Karena berdua jadi tektokannya lebih enak lah, nggak terlalu rame. Mungkin selanjutnya, gimana sih laporan pertanggungjawaban yang mungkin Mas gunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja bisnis secara berkala? Mungkin ada sistem khusus kah untuk mencatat keuangan atau kinerja? Kalau operasional itu aku yang pertama ada aplikasi juga, pakai aplikasi untuk harian, dan untuk bulanannya aku masih manual. Kenapa manual? Ini kan bisnis
bisnis keluarga walaupun yang punya ini bapakku, aku tetap transparan sama dia, harus transparan. Jadi kenapa aku manual itu lebih apa ya, lebih penjelasan itu bisa lebih detail. Kalau pakai aplikasi itu ketika kita masukkan dia udah ngitung otomatis langsung keluar hasil. Tidak ada seperti ini kesini perhitungannya gimana dan lain-lain. Jadi kita harus, kalau pakai aplikasi kita harus menjelaskan secara 2 kali. Nah, kalau kayak aku secara manual di depan dia belak-belakan aku itu nggak perlu kayak kita harus jelasin seperti itu. Ya kalau untuk apa namanya aplikasi tadi itu biasanya untuk harian, biar aku juga merekap data harian lebih enteng untuk aku sendiri, tapi nanti untuk data aku punya sistem sendiri secara manual. Selanjutnya itu kalau dari usaha ini gimana sih sistem reward yang Mas terapkan bagi karyawan warkop ini? Terus gimana buat Masnya melihat dampak pemberian reward terhadap motivasi dan produktivitas? Kalau di sini kita itu reward pasti akan ada, hasilnya kayak gimana pun kita bakalan ada reward. Kita bersama, tidak individual ya, bersama. Kita itu per 1 tahun itu ada namanya kita liburan bersama, yang di mana atau kita jalan-jalan kemana. Jadi kan jalannya kan mesti Iya benar, karena di sini kan masih bisa dibilang F&B kelas kecilnya, belum yang betul-betul gede, harus ada karyawan yang banyak, harus ada self reward per bulannya, baru karyawan terbaik dan lain-lain itu nggak ada. Kita juga cuma berdua, ngobrolnya masih santai, asik, masih bisa terhalangi untuk berdua, masih aman. Jadi untuk rewardnya kita bikin per tahun itu 2 kali kita liburan. Itu juga alhamdulillahnya udah seneng banget kita sebagai karyawan, kita bisa saling kenal antara bos, karyawan, sama beberapa karyawan lainnya, karena kita nggak cuma ada warkop sebenarnya, kita juga punya one day clothing itu kayak bikin baju, dosa dan lain-lain, itu juga banyak karyawannya, jadi kita bisa saling itu sama marketing dan lain-lain. selanjutnya nih, kalau misal ada kesalahan atau pelanggaran gimana Masnya itu istilahnya buat nanganinya itu gimana? Pelanggarannya kayak gimana? Nah, di sini tuh kalau menurut Mas gimana dampak punishment terhadap kinerja dan budaya kerja di Warkop? Kalau untuk kita itu tadi kembali ke karyawan, kita harus mencari karyawan yang benar-benar welcome, ngerti kayak F&B itu seperti apa, terus punya, maaf ya bukan ngajarin yang jelek-jelek, tapi kita tuh di F&B harus punya muka 2. Yang pertama, kamu ekspresi aslimu. Yang kedua, kamu harus punya ekspresi fake yang ketika kamu aslinya adalah introvert atau jutek, tapi ketika di kerjaan kamu ceria dan lain-lain, welcome semua orang, itu harus dibutuhin. Itu muka 2 bersifat positif ya kawan-kawan, jangan salah sangka ya. Kan kebanyakan orang mikir muka 2 negatif doang, nyari muka apa segala macam. Ya kita di sini yang kita butuhin muka 2 tapi dalam konteks positif gitu. Kamu jutek nih, kamu introvert tapi di kerjaan juga introvert, jutek, nah itu nggak berlaku di F&B, kamu bisa ditendang jauh. Kalau untuk penalti atau apa-apanya itu kita biasanya ya kita harus cover jangan main hakim sendiri, jangan main keputusan sebelah pihak, harus dengar beberapa pihak kayak kamu kenapa dulu ada masalah ini kan juga tadi cerita. Kalau masih bisa ditoleransi, kasih kesempatan. Kalau nggak bisa ya udah kita tolak secara baik-baik. Bisa nyari yang baru lagi dengan spek yang ya kalau dapat yang lebih mudah ya kalau dapat kita latih dia gimana caranya biar dia bisa bekerja dengan baik. Warkop yang ada nggak buat visi dan misi yang
mungkin menginspirasi buat tim Mas untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bisnis Warkop ini? Visi misi ya, visi misinya itu apa ya, bingung juga kalau ditanya visi misi. Kita itu target pasarnya itu kan mahasiswa ya, mahasiswa udah jelas pengen harga yang murah lah, kemudian tugas udah itu paling penting. Jadi kalau ya, visi misi juga bingung. Jadi yang paling penting itu target pasar, visi yang paling penting biar tercapai target utamanya itu apa. Kayak aku di sini target pasarku sebenarnya mahasiswa, karena kebetulan di sini lingkungannya banyak mahasiswa. Jadi dari sini juga temanya adalah warkop bukan kafe, harganya juga lebih miring ya, sesuai budget mahasiswa lah, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Dan murah juga bukan murahan, kita tetap utamakan rasa dan kualitas. Selanjutnya nih, selama menjalankan bisnis, ada pelajaran terbesar yang mungkin Masnya dapatkan dari kegagalan? Terus gimana pengalaman tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan? Ya benar, itu ada, kita semua itu belajar dari pengalaman ya. Kalau ya namanya bisnis pasti ada bosok-bosoknya lah, tapi kan ya nggak semua bisnis harus kayak gitu. Kita harus belajar dari pengalaman itu ya. Ada beberapa sebelumnya kayak aku jadi karyawan orang, kita berbisnis itu kalau diusahakan jangan sampai apa ya, punya beberapa kepala. Misal Warkop Singorajana itu punya 2 bos, warkopnya ini berteman, jangan sampai, karena bisnis apapun itu apalagi terkait uang ya, kalau itu sangat sensitif, terkait uang itu sangat sensitif. Jadi berhati-hati ketika berusaha atau apapun, berusaha berdiri sendiri, punya karyawan udah itu aja. Kalau bisnis bersama, rata-rata bukan mengejudge bisnis bersama itu jelek, tapi rata-rata yang terjadi adalah pecah belah karena tidak sesuai dengan gajinya lah, apapun itu ya ada pengalaman gitu. Dan satu lagi, kalau bisa ini sedikit pribadi ya, masalah lahan dan lain-lain diusahakan milik sendiri, karena pengalaman lagi ketika kita punya lahan sewa itu pasti bermasalah sama ownernya nanti. Kalau udah rame pasti ownernya kayak pengen memiliki dengan cara menaikin harga sewanya, atau dengan apa ya, kamu mau pakai ini, mau bayar sewa atau mau beli ya, mau nggak mau kita dengan nggak punya uang pasti akan cabut dari situ. Jadi tadi kalau berbisnis jangan sampai tidak mengajari, tapi misalkan punya sendiri ya, ada yang kerja sama teman. Kerja sama boleh, tapi tidak untuk menjadi owner dua-duanya, karena ya tadi masalah uang itu sensitif. Kita harus sama lahan pasti misalnya sama yang punya lahan. Nah, kira-kira ada saran nggak bagi mahasiswa yang mungkin ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual passion dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan dalam bisnis? Ya usaha itu luas ya, kalau apapun itu ya diusahakan sebagai pemimpin ya jadilah pemimpin yang baik. Ngomong bahasa Jawa ya, ngomong karyawan, ngomong customer kayak gimana itu harus tahu. Jadi basic di bisnis itu harus ngerti dulu arahnya mau ke apa. Kalau F&B kamu harus belajar F&B, minimal kamu harus punya apa namanya pengalaman kerja di F&B yang tahu, karena emang itu bener-bener apa ya, bener-bener ngebantu. Dan bahkan kalau kamu cuma tahu teori tapi tidak tahu lapangan, itu siap-siap aja bakalan berat, bakalan jadi bisnis awal yang menakutkan ya, bikin trauma. Ini yang paling utama adalah pengalaman apapun itu pasti jadi terbaik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian sesi wawancara kali ini.